Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Yusuf, salah satu mahasiswa magister jurusan ilmu hadis di IAI Persis Garut, Institut Agama Islam Persis Garut, ingin membahas tentang salah satu cara takhrij hadis, menelusuri hadis dengan cara digital melalui aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Perlu diketahui bahwa Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah ini adalah salah satu aplikasi yang dirilis oleh website yang bernama dorar.net, di mana dalam website dorar.net ini terdapat banyak aplikasi selain daripada aplikasi hadis. Ada tafsir, ada ulumul Quran, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas salah satunya, yaitu aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, yang mana aplikasi ini sangat membantu, bisa dijadikan salah satu alat untuk melakukan takhrij hadis. Pada tampilan pertama dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu. Di antaranya yang pertama di atas ada nama aplikasi, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Kemudian juga di bawahnya ada kolom pencarian, searching, ta'kid min sihhatil hadis. Kemudian di bawahnya lagi ada Al-Bukhari wa Muslim. Ini merupakan menu untuk hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kolom yang selanjutnya yang di bawahnya ada ahadits muntasyirah la tasih, yaitu kumpulan hadis-hadis yang populer namun derajatnya tidak sahih. Kemudian juga ada menu Bukhari and Muslim. Ini merupakan hadis-hadis yang terkumpul dalam Sahih Bukhari dan Muslim versi bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ada ikhtibar ma'lumatik dan juga al-mufaddalah atau favorit kita. Untuk selanjutnya, kawan-kawan sekalian, di pojok kanan atas ada strip 3, di mana ini merupakan menu yang komplitnya gitu ya, dibandingkan dengan tampilan awal. Tampilan awal itu hanya beberapa menu saja. Sedangkan untuk tampilan selanjutnya, yaitu di strip 3 ini ada menu tambahan, yang mana ini merupakan menu-menu komplit dari aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Untuk kita ketahui bahwa dalam menu-menu ini terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu ada menu Ar-Ra'isah atau beranda, lebih kita kenal dengan beranda. Kemudian Al-Bukhari wa Muslim, yaitu hadis-hadis kumpulan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ahadits muntasyirah la tasih, yaitu hadis-hadis yang populer namun derajatnya tidak sahih. Kemudian Bukhari wa Muslim and Muslim, yaitu kumpulan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang versi bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ada Al-Bahthul Mutaqaddam. Ini merupakan menu pencarian ya, Al-Bahthul Mutaqaddim. Kemudian juga ada ikhtibar ma'lumatik. Kemudian ada Al-Mufaddalah, yaitu sering kita kenal dengan menu favorit, namun di dalamnya ini tidak ada kontennya ya. Kemudian juga ada Tarajim al-Muhadditsin, yaitu biografi beberapa ulama atau imam hadis. Kemudian juga ada At-Tabi'at al-Mu'tamidah, kitab-kitab yang terdapat dalam aplikasi ini. Kitab-kitab apa saja yang sudah termuat dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga ada tanbihat ilmiah, yaitu catatan ilmiah yang penting. Kemudian juga ada anit tatbiq, yaitu tentang aplikasi ini. Kemudian ada tawasul ma'ana, yaitu email mungkin ya. Kemudian ada juga di sini dalil mustakhdimin, yaitu petunjuk penggunaan untuk aplikasi ini. Kemudian juga ada tatbiqatuna, yaitu aplikasi-aplikasi yang dirilis oleh dorar.net selain daripada Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Baik kawan-kawan, untuk kita lebih mengenal aplikasi ini, alangkah baiknya kita untuk melakukan studi kasus, pencarian, atau melakukan takhrij
daripada salah satu hadis, di mana untuk saat ini saya akan mencoba menggunakan salah satu hadis, yaitu man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Di sini kita simpan kalimat ataupun bisa saja kata kunci dan lain sebagainya yang menunjukkan hadis yang ingin kita cari. Kemudian kita klik saja pada pencarian. Nah, di sini kawan-kawan sekalian ada dua versi. Ada pencarian untuk orang-orang umum, umat secara umumnya, yaitu disebutkan dengan istilah li ghairil mutakhassis. Kemudian juga ada lil mutakhassis, yaitu untuk akademisi. Nah, di sini perbedaannya signifikan. Untuk li ghairil mutakhassis ada 4 riwayat, di mana ini hadis-hadis yang disuguhkan itu tidak terlalu kompleks. Sedangkan untuk lil mutakhassis ada 23 riwayat, di mana ini merupakan hadis-hadis yang secara yang nampaknya itu lebih kompleks dan memuat beberapa hal yang dibutuhkan oleh para akademisi, termasuk mungkin para mahasiswa, kemudian juga para dosen dan peneliti-peneliti lainnya. Nah, selain daripada itu, di sini yang kita lihat, karena kita mungkin di dunia akademisi, maka saya mencoba untuk memilih kolom atau menu yang lil mutakhassis, yang mana didapatkan ada 23 riwayat. Mungkin salah satu riwayat akan kita bahas sedikit. Yang pertama, kita lihat bahwa hadis man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Nah, ini merupakan ada beberapa yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Pertama ada khulasa hukmil muhaddits, yaitu hukum hadis atau derajat daripada hadis ini bagaimana. Di sini disebutkan bahwa dengan lafadz tersebut hadis ini merupakan hadis gharib, yang mana hadis gharib ini bersumber dari sahabat Abi Umamah. Kemudian untuk rawi lengkapnya, nama perawi sahabatnya yaitu Abu Umamah Al-Bahili. Siapakah muhadis daripada hadis ini? Ternyata didapati yaitu muhadisnya Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian ada Al-Masdar. Al-Masdar ini merupakan kitab yang memuat hadis tersebut. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab induk Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah, yang mana ternyata didapati dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi terdapat dalam sofhah atau rokam. Nah, ini menunjukkan halaman atau nomor hadis. Nah, kalau misalkan 1624 ini bisa kita lihat pertama, misalkan kalau dalam halaman ternyata benar 1624, halaman 1624, atau bisa jadi ini menunjukkan rokamnya atau nomornya 1624. Nah, di sini ada menu takhrijnya, yang mana selain daripada kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, terdapat dalam kitab yang mana lagi. Nah, di sini disebutkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 1624. Kemudian juga ada di Ar-Ruyani fil Musnad, Musnad Ar-Ruyani dalam hadis nomor 1198. Kemudian juga ada dalam kitab Imam At-Tabrani dalam di sini terdapat 8/281, bisa jadi ini jilid ke-8 halaman 281. Kemudian juga ada keterangan 7921, kemungkinan itu menunjukkan pada nomor hadisnya. Kemudian untuk selanjutnya ada menu berwarna biru yang menunjukkan kalimat usulul hadis. Di mana ini kalau kita klik akan menunjukkan hadis ini secara redaksi asalnya beserta sanadnya bagaimana. Kita coba klik. Dan ini hasilnya.
Jadi man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Nah, ini usulul hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemungkinan ini jilid keempat halaman 167 nomor hadis 1624. Nah, di sini disebutkan bahwa usulul hadis ini adalah asal hadisnya atau keterangan lengkap tentang hadis tersebut, termasuk di dalamnya adalah sanad dan matan. Contoh saya bacakan, haddatsana Ziyad bin Ayyub qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Al-Walid bin Jamil anil Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Hadza haditsun gharibun min hadisi Abi Umamah. Nah, jadi secara usulul hadisnya disebutkan bahwa ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi jilid keempat halaman 167 nomor hadis 1624. Kemudian disebutkan juga sanadnya, setelah itu disebutkan matannya dan juga hukum hadisnya atau derajat daripada hadis tersebut. Nah, di sini terdapat sebagaimana tadi disebutkan dalam pencarian untuk lil mutakhassis, untuk akademisi, maka di sini terdapat kurang lebih ada 23 riwayat ya. Di mana tidak hanya dalam Sunan At-Tirmidzi saja, tapi juga dalam beberapa kitab yang lainnya. Kita kembali lagi kepada menu awal. Nah, di sini setelah usulul hadis, di pojok kanan bawah ini ada menu copy ya. Bisa teks ini di copy. Kalau kita klik copy, nah ini sudah tercopy. Tinggal kita menunjuk kepada media yang lain untuk kita pastekan redaksi hadis ini beserta dengan menu-menu atau keterangan-keterangan lainnya. Kemudian di pojok kiri bawah ini ada keterangan share. Bisa kita langsung share linknya, link pencarian hadis ini kepada media-media yang kita inginkan. Misal kita ingin share hadis ini beserta dengan keterangan-keterangan takhrijnya ke WhatsApp kita atau ke media sosial kita untuk mempublikasikannya, itu bisa kita coba klik share. Nah, di sini akan ada salin link atau salin hadis juga bisa. Kemudian kita kirimkan kepada media yang ingin kita bagikan. Kemudian ada juga ini menu kita memberikan ciri ya, memberikan satu ciri untuk menjadi bahasan kita. Ini kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini tadi sebagaimana kita temukan bahwa ada 23 riwayat. Semuanya sama seperti itu. Nah, selain daripada itu, di sini kita lihat kalau tadi hanya ada usulul hadis. Nah, di sini ada juga menu syarhul hadis, yaitu syarah daripada hadis tersebut. Nah, untuk kita coba klik syarhul hadis. Nah, di sini terdapat syarahnya ya. Yang pertama redaksi matannya dulu, kemudian yang di bawahnya ada keterangan daripada hadis tersebut mulai dari rawi, muhaddis, masdar. Kemudian juga safhah au raqam, kemudian juga takhrijnya, dan di bawah ada syarah daripada matan hadis tersebut. Ini tergantung daripada pensyarahnya ya, ada yang panjang, ada yang pendek dan lain sebagainya. Kemudian di keterangan paling awalnya ini disebutkan ada link daripada websitenya, yaitu sebagaimana kita lihat ada https yaitu dorar.net hadis, menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan kepada hadis ini. Nah, baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses takhrij hadis digital, cara digital melalui aplikasi Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.